Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Allah beri kita kesehatan. Allah berikan kepada kita waktu luang. Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Yang semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, daripada nikmat rezeki, nikmat umur, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang dimana banyak sekali manusia lalai dengan dua nikmat ini, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dua nikmat ini paling banyak manusia lalai, menganggap enteng, menganggap dua nikmat ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sihhat wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka kesehatan, jarang sekali di antara kaum muslimin menggunakannya untuk ibadah kepada Allah. Nikmat sehat mereka habiskan untuk mengerjakan sesuatu yang bukan ibadah kepada Allah. Dan juga waktu luang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua nikmat ini paling banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, datang seorang laki-laki kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa'izni, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku, berikanlah wasiat kepadaku." Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Alimni, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku, berikan aku wasiat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi seorang laki-laki ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat, meminta wasiat agar apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dia amalkan, bisa membawa dia kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada laki-laki ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, "Idza kunta fi shalatin fasalli." Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasalli salata muwaddi'in." Maka berdirilah dalam melaksanakan salat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berdirinya orang melakukan salat untuk yang terakhir kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat ini yang meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau ingin melaksanakan salat, maka seakan-akan berdirilah melaksanakan salat tersebut seperti engkau berdiri melakukan salat, mengerjakan salat untuk yang terakhir kalinya. Karena kenapa? Orang yang melakukan ibadah ketika dia tahu dia akan mati besok, dia akan senantiasa memperbagus ibadahnya. Dia akan senantiasa memperindah ibadahnya. Bagaimana caranya dia khusyuk? Karena dia akan tahu besok dia akan mati. Tapi kalau dalam hati seseorang itu menganggap kehidupannya masih panjang, bahkan sholat pun dia tidak akan mengerjakannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati sahabat ini untuk senantiasa dia hadirkan kekhusyuan dalam sholatnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat, maka sholatlah apa yang menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berikan kekhusyuan, dia berikan waktunya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 3 golongan orang-orang yang senantiasa melalaikan sholat.
Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Akan datang nanti kata Allah Subhanahu wa taala golongan kaum orang-orang yang mereka senantiasa melalaikan daripada salatnya. Kemudian ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, makna melalaikan salat di sini kata beliau, akhiruha an awqatiha. Dia senantiasa mengakhir-akhirkan daripada waktu sholat tersebut. Dia melaksanakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena tidak timbulnya perasaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat, dia hanya sholat sesuai dengan keinginannya dia saja. Ketika masuk waktu sholat, dia tidak mengerjakannya di awal waktu sholat. Senantiasa dia akhir-akhirkan, nanti saja, masih banyak waktunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang senantiasa selalu mengakhirkan waktu salatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yalqauna ghayya. Kelak mereka ini yang senantiasa mengakhir-akhirkan waktu salatnya, Allah masukkan mereka ke dalam neraka ghayya. Neraka jemaah yang dimuliakan Allah. Ini bukan tidak salat, tetapi salat ini merupakan kewajiban kita di hadapan Allah yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang paling pertama, amalan yang paling pertama akan dihisab, akan ditanyakan ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan yang lain, tentang perkara salatnya. Kemudian yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah bagi orang yang senantiasa tidak melaksanakan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Ketika penduduk neraka ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Kemudian mereka mengatakan apa? Kata mereka, "Ya Allah, qalu lam naku minal musallin." Wahai Allah, dulu kami tidak pernah melaksanakan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan ada waktunya, tapi karena kesibukannya dengan dunia, melalaikan mereka daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, ancaman bagi orang-orang yang melalaikan salat, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Kenapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang bermalas-malasan. Mereka yang senantiasa seenak saja melaksanakan salat, padahal ini perintah Allah, perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum yura'un, mereka yang senantiasa riak dalam salatnya, ingin dipuji dan lain sebagainya. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kepada sahabat yang mulia ini. Salatlah kita seakan-akan salat yang kita laksanakan ini kita akan mati di hari esoknya, supaya kita bisa memberikan waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada sahabat yang mulia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatakallam bi kalamin ta'tadiru anhu gadan." Janganlah engkau berbicara dengan sebab pembicaraan itu engkau akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di hari esok. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat yang mulia ini untuk kita senantiasa menjaga perkataannya. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak ada lagi klarifikasi. Ketika dia berbicara dengan perkataan yang dia ucapkan hari ini, Allah catat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang keluar dari ucapan kita, tidaklah apa yang terlontar daripada perkataan kita, kecuali terdapat malaikat yang mencatatnya, jemaah yang dimuliakan Allah.
Kita tidak bisa lagi menyiapkan HP depan kita kemudian klarifikasi, tidak bisa. Di hadapan Allah sudah menjadi sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan itu semua. Makanya nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau berbicara dengan sebab pembicaraan itu engkau nanti akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bentuk perkataan yang membuat kita menyesal nanti di hadapan Allah? Yang pertama, berkata tanpa ilmu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah kalian berkata tanpa ilmu sesuatu yang tidak kita ketahui. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja yang dia ketahui ilmunya, atau kalau dia tidak ketahui ilmunya, falyasmut, hendaklah dia diam. Ini diantara adabnya kita sebagai seorang muslim jemaah yang dimuliakan Allah. Supaya dengan perkataan itu kita tidak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga kepada sahabat yang mulia ini, ya, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Berputus asalah daripada harapan kepada manusia. Maksud yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan terlalu berharap kepada tangan manusia, jangan terlalu berharap kepada janjinya manusia, karena sebab janji yang dilontarkan oleh manusia biasanya akan membawa penyesalan, akan membawa sakit hati dan lain sebagainya. Percayalah terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal, dia percaya dengan janji Allah, dia serahkan sepenuhnya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup baginya. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan senantiasa memberikan rezeki kepada dia di jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ini bentuk ketawakalan dia kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan semua pintu-pintu permasalahannya. Permasalahan yang dia ingin selesaikan ketika dia bertawakal kepada manusia, maka dia hanya akan mendapatkan penyesalan. Dia akan hanya mendapatkan sesuatu yang itu hanya janji-janji semata. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang hanya janji. Janji Allah Subhanahu wa taala hanya pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah perintahkan seseorang untuk melakukan amal soleh, kemudian Allah mengatakan dengan amal soleh tersebut orang tersebut akan masuk surga, maka pasti akan terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka melakukan amal soleh, maka bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat tersebut, dan ini juga berlaku untuk kita. Maka yang pertama, solatlah kita seakan-akan solat yang kita lakukan, solat yang kita laksanakan, supaya nanti kita tidak menyesal di hadapan Allah. Berikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan pernah melontarkan perkataan yang itu akan menjadi sebuah penyesalan kita di hadapan Allah. Dan yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah, senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.